Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita sudah tiba di Markus pasal yang kedua, dan saya ingin mengajak Anda belajar di perikop Lewi, pemungut cukai, mengikut Yesus. Kita belajar bagaimana cara Yesus memilih murid-muridnya, bagaimana cara Yesus merekrut orang-orang dijadikan murid-muridnya. Maka di dalam Injil yang lain kita tahu bahwa Yesus ketika menentukan siapa yang akan menjadi muridnya, Yesus berdoa lebih dulu kepada Bapanya. Jadi hal memilih murid pun Yesus berdoa. Yesus minta hikmat daripada Bapanya supaya dia bisa memilih murid-murid yang kelak akan meneruskan berita keselamatan itu ke seluruh dunia. Dan kalau kita membandingkan cara orang merekrut, cara pemimpin merekrut atau perusahaan merekrut pegawai atau karyawan, maka yang dilakukan Yesus ini sesuatu yang sangat berbeda. Sebab kalau sebuah perusahaan misalnya dia lakukan rekrutmen, maka dia akan memberikan persyaratan. Persyaratannya juga sangat ketat, standarnya juga sangat tinggi. Dari hasil mereka yang sudah memenuhi kriteria itu masih harus disaring, masih harus dites, masih harus diinterview, dan seterusnya. Barulah didapatkan orang-orang terbaik. Jadi untuk memilih, berusaha memastikan di antara semua yang baik, dia harus dapat yang terbaik. Maka hal memilih murid-murid, khususnya dalam hal ini Matius yang pekerjaannya pemungut cukai, dia pilih menjadi murid, itu hal yang mengherankan. Sebab apa? Pemungut cukai itu adalah kelompok yang dibenci oleh masyarakat pada waktu itu karena dianggap pro dengan pemerintahan Romawi, dianggap antek penjajah, dan bukan rahasia lagi kalau pemungut cukai biasanya memeras uang rakyat, mengambil lebih banyak dari yang seharusnya dia ambil. Maka keputusan Yesus mau makan bersama dengan Matius ini itu mengherankan. Orang-orang tentu saja tidak suka dengan apa yang dilakukan Yesus. Tentu saja kaget, bagaimana mungkin seorang guru yang dihormati makan bersama dengan pemungut cukai, makan dengan orang berdosa. Lebih mengherankan lagi bahwa Yesus berkata kepada Matius ini, ikutlah aku. Ini keputusan yang sangat keliru menurut ilmu politik. Menurut ilmu politik, harus merekrut orang yang disukai rakyat, orang yang disukai masyarakat kebanyakan. Maka dia akan semakin populer dan akan semakin mendapatkan banyak pengikut. Tapi Yesus justru merekrut Matius, si pemungut cukai ini. Apakah Yesus tidak takut citranya bakal berkurang, popularitasnya bakal memburuk, bahkan dianggap pemimpin yang tidak tahu bagaimana memilih orang yang tepat bersamanya. Tapi justru Yesus memilih Matius ini dengan satu tujuan, menyatakan bahwa dia ini penuh kasih karunia, bahwa orang berdosa pun layak dikasihani, bahkan orang-orang yang selama ini dianggap jelek, dianggap buruk di mata masyarakat, perlu dijangkau dan diselamatkan. Yesus memilih Matius dengan sebuah pesan kasih karunia untuk semua orang. Tapi di sisi lain, di dalam nats ini kita juga melihat respon luar biasa dari Matius. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka Alkitab menulis, maka berdirilah Lewi atau Matius itu, lalu mengikut dia. Buat kita, mungkin apa yang dilakukan Matius ini sepintas lalu biasa saja. Tetapi coba bayangkan kita berada di posisi Matius yang kaya karena pekerjaannya, yang punya banyak uang karena pekerjaan dan posisinya. Dengan uang yang banyak, dia bisa melakukan banyak hal, kemewahan, kesenangan, foya-foya, atau apapun juga. Sekarang ditantang, ikutlah aku. Artinya harus tinggalkan semuanya, tinggalkan kekayaan, tinggalkan jabatan, tinggalkan kesenangan. Hebatnya Matius menyatakan sikap bahwa dia mengikut Yesus dan berani meninggalkan semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kasih karunia diberikan kepada semua orang.
bahkan orang-orang yang dipinggirkan sekalipun, orang-orang yang dianggap tidak layak dikasihi sekalipun, Yesus memberikan kasih karunia kepada kita semuanya. Tapi hal yang kedua, kita yang menerima kasih karunia itu, kita pun harus meresponi dengan benar, kita meresponi dengan tepat, seperti halnya yang dilakukan oleh Matius. Tuhan mengasihi kita, tapi kita pun bagiannya adalah kita pun mau mengikut Dia dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyelamatkan kita orang berdosa, bagian kita adalah benar-benar meninggalkan hidup kita yang lama dan penuh dengan dosa. Tuhan memberkati.